Terdapat 3 metode supervisi. Yang pertama, metode langsung. Yang dimaksudkan dengan metode direktif atau metode langsung adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman tentang psikologi behaviorisme. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karenanya, guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau hukuman, atau juga bisa disebut sebagai punishment. Metode seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti berikut ini. Yang pertama ada menjelaskan, yang kedua ada menyajikan, yang ketiga ada mengarahkan, yang keempat ada memberi contoh, yang kelima ada menetapkan tolak ukur, dan yang keenam ada menguatkan. Nah, metode supervisi yang kedua adalah metode tidak langsung atau bisa disebut sebagai non-directive method. Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung ini atau yang bisa disebut sebagai non-directive method adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan guru-guru. Kemudian ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pemahaman psikologis humanistik. Psikologi humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru. Guru mengemukakan masalahnya. Supervisor mencoba mendengarkan, memahami apa yang dialami guru-guru. Perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mendengarkan, yang kedua ada memberi penguatan, yang ketiga ada menjelaskan, yang keempat ada menyajikan, yang kelima ada memecahkan masalah. Pendekatan terakhir dari metode supervisi ada pendekatan kolaboratif. Yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan, pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan yang terakhir ada negosiasi. Teknik supervisi dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik supervisi yang bersifat individual yang termasuk kunjungan kelas atau observasi kelas. Yang kedua ada percakapan pribadi atau individual conference. Yang ketiga ada intervitasi. Yang keempat ada menilai diri sendiri. Terus yang kedua, teknik yang bersifat kelompok, termasuk diantaranya pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru, tukar-menukar pengalaman, lokakarya, diskusi panel, seminar, simposium, demonstrasi mengajar, perpustakaan, buletin, dan sebagainya.